Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya yang berbahagia ya. Ini penjelasannya tentang mahar ya. Ini mahar kemarin sudah disebutkan. Mahar itu video yang selanjutnya, mahar itu adalah kewajiban pemberian sesuatu mahar kepada pihak mempelai putri. Cuma kita memberikan itu wajib, tapi tidak masuk rukun pernikahan. Yang masuk rukun nikah itu adalah pihak calon putra, pihak calon putri, saksi, dan wali. Itu yang masuk rukun nikah. Nah, untuk mahar itu tidak masuk rukun nikah, tapi punya kewajiban sesuai dengan perintah memberikan mahar kepada calon istri yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Dasarnya ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini wa atun nisaa soduqotihinna nihlah fa inti benalakum an syai'im minhu nafsam fakuluhu hani'am mari'a. Dan berikanlah mas kawin ya, mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, yang ikhlas, penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Tapi itulah kewajiban yang tertuang dalam Al-Quran. Al-Quran itu patokan kita sebagai umat Islam untuk bisa kita ikuti, bisa dijadikan dasar dalam hidup, bisa dijadikan poin-poin penting syariat kita sebagai umat Islam untuk bisa kita ikuti. Jadi Al-Quran itu memang mutlak yang harus kita ikuti. Semua aturan pernikahan, aturan pertanian, aturan dan sebagainya itu semua tertuang dalam Al-Quran. Quran itu komplit, lengkap, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun zaman berubah, terus perkembangan modernisasi, tetap Al-Quran itu nyambung kepada setiap perkembangan zaman, perkembangan modern ini yang terus berkembang. Ini luar biasa ya. Jadi umat Islam itu punya penuh ilmu yang sangat banyak, punya sangat luas. Sama dengan orang menikah dengan orang laki-laki bisa menikah 2, bisa menikah 3, bisa menikah dengan jumlahnya 4. Lah ini ada apa? Kan banyak orang-orang yang menentang. Kenapa Islam kok membolehkan? Kenapa kok bisa menikah 2? Kenapa kok bisa menikah 3? Bisa menikah 4? Ini kenapa? Padahal orang punya istri 2 dan 3 yang jelas kan menyakiti hati perempuan yang pertama, menyakiti hati perempuan yang 2 dan 3. Ini ada apa? Ada apa dengan Islam? Itu pasti Al-Quran. Ini jawaban juga Al-Quran, sahabat. Dan ini pasti Al-Quran punya jawaban atau alasan yang gitu. Allah lebih tahu kepada hambanya. Dan walaupun banyak pertentangan ya karena kita tidak mampu apa yang terjadi. Contoh lagi ya, dalam Al-Quran yang tertera itu dalam sebuah Al-Quran sudah diterangkan bahwa ada sebuah lautan yang sebuah lautan yang sama tapi tidak, yang ada lautan yang sama tapi airnya tidak bisa bercampur. Itu sudah ada sekarang, dan itu Al-Quran sudah berapa abad yang lalu dibuat. Ini baru ketemu sekarang dengan orang-orang di luar Islam menemukan suatu lautan Atlantik itu satu air tapi tidak bisa bercampur air itu. Itu sudah tertuang dalam Al-Quran, sahabat. Berarti Quran itu bukan suatu semata-mata hanya buatan Rasulullah belaka, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril dengan wahyunya dan sampai sekarang bisa kita ikuti. Dan Al-Quran itu Al-Quran itu asli sampai sekarang ya. Inna nahnu nazzalnahu dzikra wa innahu lahafidun. Mungkin itu sahabat ya. Ini alasan mengapa aku harus beri mahar. Mahar itu bukan suatu rukun menikah, tapi wajib kita berikan kepada pihak suami dan pihak suami kepada istrinya. Makanya yang pihak istri harus memahami suami, kemampuannya seperti apa dan ikhlasnya bagaimana. Itu sahabat untuk penjelasan mahar.
mudah-mudahan manfaat, barakah. Terima kasih. Kami akhiri, Allahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.